tidak pernah mencatatkan cerita tentang orang yang pernah sampai ke surga dan pulang. Belum pernah ada, sekalipun itu seorang nabi. Gak ada yang pernah sampai ke surga lalu pulang cerita. Bahkan Yesus saja belum ke surga ketika dia bangkit kembali. Hanya yang pasti Alkitab mencatatkan tentang bagaimana seseorang yang hidup harus berperilaku sebagai warga kerajaan surga. Dan Alkitab mencatat, Bapak Ibu boleh lihat di Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-38 sampai dengan yang ke-39. Disebutkan di sana bahwa sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya, sekalipun mungkin nanti kita mati, sekalipun hari ini kita harus melihat saudara kekasih kita, anak kekasih kita ada sudah tiada, tapi catatan Alkitab mengatakan dia tidak pernah bisa lepas dari yang namanya kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Itulah yang menjadi keyakinan iman kita, bahwa yang pergi kembali ke surga. Makanya semua pendeta pasti mengatakan, kemana ya orang sudah meninggal? Pasti ke surga. Kenapa ke surga? Karena sekalipun kita mati, kasih Kristus tidak akan lepas dari kita. Itu tandanya Kristus selalu ada bersama kita, memeluk kita dimanapun dan kapanpun. Sekalipun ada yang mengatakan bahwa nanti ada hari akhir, ada tempat transit kita. Whatever mau katakan transit seperti apa, tapi di tempat transit itu ada Kristus bersama kita. Jadi sudah tidak akan mungkin kita tidak ke surga, karena kita tetap ada dalam pelukan Tuhan, ada dalam kasih Kristus, adalah dalam genggaman tangan Kristus. Ini yang dimaksud Rasul Paulus. Peliharalah iman ini sampai akhir. Yakinlah dengan ini sampai akhir. Karena itulah yang disebut, aku telah mengakhiri pertandingan baik, aku sudah sampai di garis akhir, dan aku memelihara iman. Nah, makanya banyak orang ketika sudah dekat-dekat gitu ya, dekat-dekat, saya nggak tahu dekat kematian atau dekat apa ya gitu, tapi masih bertanya. Tidak sejarah saya ditanya sebagai seorang pendeta, Bu pendeta, kira-kira nanti kalau saya sudah meninggal, saya masuk surga nggak ya? Pasti saya akan bilang, aduh, ibu, bapak, atau siapapun, oma, opa, opung, saya akan bilang, saya kan bukan Tuhan Yesus yang bisa menentukan dan memutuskan. Tapi harusnya hati ibu, bapak, atau opa, atau siapapun tahu apakah aku akan menjadi warga kerajaan surga. Caranya, ya kita tahu apakah kita sudah memelihara keyakinan iman kita, bahwa dimanapun dan kapanpun Tuhan tetap bersama dengan kita. Kita dipegangnya, kita dipeluknya. Artinya kita terus berjuang bersama Dia dalam keadaan apapun. Nah, yang pertanyaan ini yang sering membuat orang berkata, iya itu dia Bu pendeta. Kadang-kadang saya suka ragu. Jadi kenapa harus ragu? Rasul Paulus mengingatkan, kalau kita mau sampai di garis akhir dan menyelesaikan perjalanan kita dengan baik, peliharalah iman itu, karena iman itulah yang akan membuatmu tidak takut berada dalam lembah bayang maut, bahkan kematian sekalipun. Kenapa harus takut? Karena saat ini pun Bapak Ibu jalan, pasti bilangnya dipegang tangan siapa? Tuhan Yesus. Saya dulu mama saya kalau saya tanya, maaf, itu di ujung sana ada teman saya, kalau biasanya panggilnya Bapak Kembar. Itu dulu kenal mama saya, dan selalu kalau Bapak pulang gereja, karena mama saya tinggal di Depok, sudah di Bogor gitu ya. Kalau ketemu sama Bapak Kembar ditanya, Oma mau pulang sama siapa? Oma sama siapa? Gitu. Terus nanti Oma pulang sama siapa? Pasti jawabannya sama Tuhan Yesus. Gitu. Ya, anak Bapak Kembar ya, selalu bilang gitu ya. Sama Tuhan Yesus. Mama saya selalu bilang sama Tuhan Yesus. Faktanya dia jalan sendiri. Dan saya dapati semua orang tua, bahkan kadang-kadang kita semua berkata kalau ditanya jalan sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Faktanya kita nggak lihat kan, tapi kita meyakini kan. Nah, seperti itu juga ketika kita mati. Masa ketika kita sekarang ada di dunia Tuhan
bersama kita, lalu ketika kita tiada, Tuhan tidak bersama kita. Tidak mungkin. Dia tetap memegang kita, dia tetap menolong kita, dia tetap bersama dengan kita. Maka harapan kami, biarlah renungan hari ini bahwa saudara kekasih kita, Alda, tetap ada dalam penyembuhan kasih Tuhan. Fakta bahwa nanti kita akan melihat tubuhnya akan ditutupi tanah, kita nggak bisa lagi pegang dia, nggak bisa lagi memeluk dia, nggak bisa lagi ngobrol sama dia, nggak bisa lagi bercanda dengan dia. Iya. Tapi ada satu fakta yang nggak bisa kita pungkiri, bahwa saat ini pun dia tetap berada dengan Tuhan. Kiranya itulah yang meneguhkan hati kita. Karena Rasul Paulus mengatakan, setelah seseorang mengakhiri pertandingan dan memelihara iman, maka akan tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada semua orang. Dia mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, mahkota kebenaran dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Pada hari itu bukan hanya kepadaku, melainkan juga pada semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya mahkota kebenaran itu menjadi milik dari setiap orang yang terus meyakini, mengimani, satu saat aku akan berjumpa dengan Kristus muka dengan muka. Dalamnya tuh, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Refrennya, kini kita yang masih di sini, Rasul Paulus mengingatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, tetaplah pelihara iman kita, tetaplah kita dengan keyakinan apapun keadaan kita, tangan Tuhan tidak pernah lepas menggenggam tangan kita, kasih Tuhan tidak pernah lepas memeluk kita erat-erat, cintanya tidak pernah lepas dari kita, sampai kita berkata, aku telah mengakhiri pertandingan baik ini dengan Kakak Alda, selamat jalan. Kiranya perjalananmu di dunia, persiaranmu di dunia bersama ibu dan saudara-saudaramu membuat saudara-saudara dan ibumu makin melihat cinta Tuhan, dan biarlah bersama dengan Tuhan engkau makin merasakan sukacita yang besar. Dan Ibu Jaya dan anak-anak, Alda boleh pergi, tapi cinta Tuhan tidak pernah pergi. Cinta kasih Kristus bersama kalian, Tuhan Yesus terutama tetap memegang tangan Ibu Jaya dan anak-anak kini dan selamanya. Kita siap berjalan untuk mengantarkan Anda ke peristirahat terakhir. Tuhan memberkati. Amin. Satu doa kita. Pernyataan keyakinan iman. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Mari kita naikkan pujian kekuatan serta penghiburan.